Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amani. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Saya angkatan 38 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping atau gambar pemetaan dari modul etika publik. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu etika, apa itu kode etik, dan etika publik. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok di dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis. Dan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Baiklah, ini adalah mapping dari etika publik. Di dalam etika publik ada 3 pembelajaran yang perlu kita pahami bersama. 1. Kode etik dan perilaku pejabat. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Yang pertama kita bahas kode etik dan perilaku pejabat. Di dalam Undang-Undang Dasar Aparatur Sipil Negara, kode etik aparatur sipil negara yakni sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intranegara, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN, dan melaksanakan disiplin pegawai ASN atau aparatur sipil negara. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar etika publik adalah 1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Profesionalisme dalam bekerja. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. 6. Menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Bertanggung jawab kepada publik. 8. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian melayani publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan, meningkatkan efektivitas dalam sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan nyatanya. Dan di sisi lain, nilai-nilai sebagai pelayan publik yang bermartabat dan luhur akan dapat dipertahankan, dan masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional dan sekaligus mengandung nilai-nilai afeksi yang kuat. Selanjutnya, bagian pembelajaran ketiga adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Di
dalam pembelajaran ini ada berbagai contoh-contoh kasus yang terkait dengan nilai-nilai etika publik. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik, terpidana korupsi menjabat kembali, penerimaan tenaga honorer, pengunduran diri pejabat, pelanggaran hukum, absen sidik jari, konflik dalam pengadaan, Baharudin Lopa, seorang penegak hukum yang jujur, whistleblower atau membocorkan informasi, pelantikan wali kota di penjara, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan pemberian hadiah atau cenderamata. Dari berbagai kasus dari kegiatan pembelajaran aktualisasi etika ASN ini, maka setiap ASN dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Demikianlah mind mapping tentang etika publik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.